Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Biologi, saya Dimas Haji Saputra, mahasiswa program studi pendidikan biologi, jurusan pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako dengan NIM A221-22075. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai praktikum lapangan pada ekologi terumbu karang, khususnya ekosistem perairan laut mengenai modul ekosistem terumbu karang. Berikut ini adalah sumber atau literatur yang saya gunakan sebagai acuan dalam penyampaian materi pada video kali ini. Yang pertama yaitu modul praktikum Coral Reef Ecology yang disusun oleh Yudi J.H. Gomolili, SPI, MSI, dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Politeknik Negeri Manado, jurusan Pariwisata, Prodi Marine Ecotourism. Dan artikel yang kedua yaitu artikel yang bersumber dari Gramedia Blog mengenai diving, definisi, teknik dasar, jenis, peralatan, dan perbedaannya dengan snorkeling. Perlu teman-teman ketahui, terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan praktikum lapangan, entah itu pada daerah perairan atau daerah hutan dan daerah lainnya, yaitu yang pertama, membentuk panitia pelaksana praktikum lapangan yang dimana di dalamnya terdiri atas ketua panitia yang tentunya job desk-nya itu mengkoordinir setiap divisi-divisi yang ada dan bertanggung jawab pada kinerja tiap divisi, juga mengadakan rapat-rapat. Kemudian sekretaris panitia yang dimana job desk-nya itu memimpin rapat-rapat yang dilaksanakan pada praktikum dan pasca praktikum. Penyampaian berkas-berkas seperti surat menyurat yang diperlukan seperti surat izin praktikum lapangan dari prodi, surat izin untuk aparat dan pimpinan di daerah di mana akan dilaksanakan praktikum, kemudian surat peminjaman peralatan praktikum dan kendaraan jika dilakukan di luar daerah atau tempat yang jauh dari universitas tersebut, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada bendahara panitia atau BENPAT yang dimana job desk-nya sendiri itu mengumpulkan dana praktikum per individu peserta praktikum dan per uang kas kelas sesuai dengan yang telah ditentukan pada rapat panitia sesuai dengan kebutuhan praktikum. Kemudian dana tersebut disalurkan ke tiap-tiap divisi sesuai dengan kebutuhan divisi tersebut. Kemudian yang keempat yaitu divisi lapangan, yang dimana job desk-nya itu paling penting, dimana terdapat korlap atau koordinator lapangan. Nah, koordinator lapangan sendiri itu bertugas untuk bertanggung jawab sepenuhnya di lapangan, mengobservasi lapangan bersama anggota divisi yang lain, bersama perwakilan divisi lain, dan bersama 3 strata, yaitu yang tadi ada ketupat, sekpat, dan benpat. Kemudian observasi yang dilakukan ini haruslah sesuai dengan modul yang akan dipraktikumkan. Kemudian tugas yang kedua itu ada anggota lapangan yang bertugas untuk membantu job desk dari korlap tersebut. Yang kelima ada divisi perlengkapan. Job desk dari divisi perlengkapan yaitu terutama pada koordinatornya membuat list dan penyiapan perlengkapan dan kendaraan yang dibutuhkan saat praktikum, dan bertanggung jawab sepenuhnya pada perlengkapan yang dibutuhkan pada saat praktikum. Anggotanya sendiri itu membantu koordinatornya dalam tugasnya. Kemudian ada divisi kesehatan, yang dimana job desk dari koordinatornya itu membuat list peralatan kesehatan seperti P3K, obat-obat darurat seperti paracetamol dan trauma. Kemudian menanyakan sakit khusus yang diderita peserta praktikum dan bertanggung jawab sepenuhnya pada kesehatan peserta praktikum. Anggotanya sendiri itu membantu koordinatornya dalam tugasnya. Kemudian selanjutnya ada divisi konsumsi. Nah, divisi konsumsi ini juga penting, dimana
koordinatornya itu menyiapkan dan menentukan konsumsi selama praktikum. Ada dua opsi, yaitu memasak dan catering. Jika memasak sendiri harus mencatat apa saja keperluannya yang dibutuhkan di pada divisi perlengkapan dan menentukan apa saja yang akan dimasak pada saat praktikum. Nah, jika konsumsinya itu catering, maka koordinatornya ini harus memantau yang memasak makanan tersebut. Kemudian yang kedua ini, anggotanya itu membantu koordinator dalam menjalankan tugasnya. Nah, kemudian yang terakhir ada divisi humas. Dupdexnya sendiri itu mengurus berkas-berkas yang diperlukan, dibantu dengan anggota dan sekpat, dan kemudian mengantarkan berkas tersebut kepada yang bersangkutan dibantu oleh korlap. Anggotanya sendiri itu membantu koordinatornya dalam tugasnya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting yaitu observasi tempat praktikum, kemudian melakukan rapat persiapan sebelum berangkat praktikum untuk memastikan semua persiapan untuk praktikum itu sudah siap. Nah, teman-teman, penasaran dengan penjelasan praktikum ekologi terumbu karang ini? Kalau begitu, yuk kita simak sama-sama video berikut ini. Fakta unik dan pengertian terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem laut tropis. Berbagai macam hewan dan tumbuhan hidup di terumbu karang. Nah, hewan yang paling penting yaitu terumbu karang itu sendiri, yang mana bertanggung jawab pada terbentuknya terumbu. Karang merupakan hewan-hewan yang bentuknya seperti batu, yang warna-warni, memiliki berbagai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Nah, karang dan hewan-hewan lainnya serta tumbuhan yang hidup di terumbu karang membentuk sebuah ekosistem terumbu karang. Nah, fakta uniknya itu ternyata terumbu karang itu sendiri merupakan hewan, dan banyak sekali masyarakat yang menyangka bahwa terumbu karang itu adalah sebuah batu atau batu-batu yang tersusun di laut. Kemudian berbagai bentuk karang. Setiap karang di terumbu karang mempunyai berbagai bentuk pertumbuhan yang beda-beda, yaitu bercabang atau branching, merayap, ekrusting, kemudian lembaran atau foliose, kemudian ada yang berbentuk masif, soliter, dan berbagai bentuk lainnya. Berbagai jenis karang hidup di terumbu karang seperti Pochyropora, Madrastis, Sariothopora, Acropora, Mantipora, Atrepora, Halomitra, Heliophogia, Diaceris, Zoophilus, dan berbagai jenis lainnya. Nah, tujuan praktikum ini sendiri yaitu mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk pertumbuhan karang, jenis-jenis karang, tipe pertumbuhan karang, dan zona di daerah terumbu karang. Kemudian alat dan bahan yang akan digunakan atau diperlukan dalam praktikum ini. Yang pertama yaitu skin diving gear atau scuba gear, yang dimana terdapat beberapa peralatan, yaitu mask atau masker atau kacamata selam. Nah, mask atau masker ini menjadi peralatan dasar dalam diving yang berguna untuk menutupi sebagian wajah, terutama pada bagian mata dan hidung. Fungsi lainnya yaitu untuk menciptakan kantong udara di antara mata penyelam dengan air, sehingga akan dapat mempermudah melihat dengan baik ketika di bawah air, mencegah air masuk hidung dan mata sekaligus mengantisipasi timbulnya iritasi. Kemudian ada snorkel, yakni alat penyelaman yang biasanya
oleh para skin atau scuba diver. Fungsinya dapat berupa membantu penyelam berenang tanpa harus menggunakan udara dari tabung scuba, membantu penyelam bernafas tanpa harus mengangkat kepalanya. Kemudian ada tabung selam atau nitrox. Nah, tabung ini sebenarnya tidak 100% oksigen, tapi isinya itu 78% nitrogen, kemudian 21% oksigen, dan sisanya adalah gas lain seperti layaknya udara yang kita hirup sehari-hari. Tabung selam ini ada juga yang memiliki kandungan oksigen lebih tinggi yang disebut dengan nitrox, namun untuk menggunakannya harus memiliki lisensi khusus karena teknik pemakaiannya itu sangat berbeda, atau ada teknik dasar atau ada teknik khusus untuk menggunakannya. Kemudian ada fins atau hakikat. Fins diciptakan untuk memberikan kekuatan pada kaki sebagai penggerak. Nah, fins ini memang bukan untuk membuat kecepatan, tetapi menambah daya kayu pada kaki saja. Nah, kemudian ada boots, yakni peralatannya berupa pelindung kaki. Alat ini wajib digunakan terutama pada daerah yang berkarang sehingga akan meminimalisir terjadinya luka pada kaki terkena hewan beracun dan mencegah terjadinya pijang kaki karena kedinginan. Kemudian ada wetsuit atau baju khusus penyelam, yakni pakaian pelindung penyelam yang terbuat dari karet neopren dan gelembung-gelembung busa berudara. Pakaian ini tentu saja tidak akan menyerap air dan berfungsi untuk melindungi penyelam dari goresan karang maupun panas badan di bawah permukaan air. Selanjutnya ada weight belt, sabuk khusus untuk mengatur daya apung badan di dalam air. Berat dari sabuk ini mempunyai pedoman khusus dalam penggunaannya sehingga daya apung badan dapat stabil dan tidak berlebih sehingga menyebabkan kecelakaan dalam penyelaman. Kemudian alat selanjutnya yaitu underwater camera yang digunakan untuk mendokumentasikan proses penyelamatan praktikum. Kemudian peralatan selanjutnya yaitu buku terumbu karang, digunakan untuk memberikan pedoman dan referensi dalam mengidentifikasi hasil penelitian atau mengidentifikasi jenis-jenis karang atau bentuk-bentuk karang yang ada. Selanjutnya ada termometer dan refraktometer. Nah, termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu, dan refraktometer ini digunakan untuk mengukur tingkat salinitas air perairan tempat penelitian atau tingkat garam. Kemudian ada GPS, digunakan untuk mengukur titik koordinat tempat penelitian. Selanjutnya ada alat tulis menulis, digunakan untuk mencatat hasil penelitian. Kemudian selanjutnya ada Secchi disk atau cakram Secchi, digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman air dan kecerahan air. Nah, ragam bentuk kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama itu pengukuran suhu. Nah, pengukuran suhu dan kegiatan pengukuran suhu ini terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu yang pertama menentukan lokasi untuk pengambilan suhu dan salinitas perairan. Kemudian yang kedua menggunakan termometer untuk mengukur suhu dan refraktometer untuk mengukur kadar garam atau salinitas perairan. Nah, yang ketiga itu kita mencatat suhu dan salinitas perairannya. Nah, kegiatan yang kedua yaitu identifikasi tipe terumbu karang dan bentuk pertumbuhan karang. Di sini ada 4 pelakuan. Yang pertama itu menentukan lokasi pengamatan, yang kedua gunakan GPS untuk mendapatkan posisi geografis lokasi praktikum atau titik koordinatnya. Kemudian yang ketiga itu mahasiswa menyelam menjelajahi daerah terumbu karang yang telah ditentukan dengan menggunakan skin diving gear atau scuba gear. Dan yang keempat itu mengamati jenis karang dan bentuk pertumbuhan karang yang dijumpai kemudian dicatat di tabel pengamatan. Nah, kemudian pengisian tabel pengamatan. Di sini ada 2 kegiatan yaitu
mengisi tabel dengan format seperti yang tertera di gambar di samping, kemudian mendeskripsikan karang hasil pengamatan. Dan kegiatan yang terakhir atau selanjutnya yaitu mendokumentasikan hasil pengamatan dan proses pengamatan. Nah, rekam semua jenis-jenis karang yang telah dijumpai serta rekam aktivitas yang telah dilakukan selama pengamatan untuk mempermudah mengidentifikasi jenis karang serta bentuk pertumbuhan karang sesuai dengan yang tertera pada buku terumbu karang. Plastic pollution. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali kasus pencemaran limbah plastik di lautan yang tentunya sangat merusak, terutama berdampak pada ekologi terumbu karang. Akibat dari kebiasaan manusia yang sering membuang sampah sembarangan di lautan secara langsung maupun tidak langsung, maka dengan adanya praktik ini dan video ini diharapkan teman-teman biologi sekalian dapat tertanam rasa peduli dan sadar akan lingkungan sekitar. Let's work together to protect all oceans. Mari bekerja sama untuk melindungi lautan kita. Salam lestari, salam konservasi. Thank you and see you next week.